Apa itu apokripa atau apokrif? Menurut Dr. Robert Plumer, seorang profesor penafsir Bible Perjanjian Baru, apokripa bukanlah kitab suci. Apokripa atau apokrit itu berasal dari kata Yunani yaitu apokripos yang artinya menyembunyikan apa yang tersembunyi. Dan kata apokrit sendiri dalam bahasa Inggris memiliki arti salah. Tahukah kamu bahwa Bible King James terbitan tahun 1611 memasukkan apokripa atau apokrif ini ke dalamnya? Jika memang apokripa atau apokrit ini bukanlah kitab suci, lantas mengapa dimasukkan ke dalam Bible? Bukankah kitab suci itu perkataan dari Tuhan? Bukankah kitab suci tidak boleh diubah-ubah? Dan lagi kata apokrit ini dalam bahasa Inggris memiliki arti salah. Jika itu berarti salah, lantas mengapa saat penerbitan Bible King James tahun 1611 apokripa ini bisa masuk ke dalamnya? Saya jadi berpikir bagaimana otoritas gereja saat itu bertindak perihal apokripa atau apokrit ini. Apakah kalian sudah pernah melihat Bible King James versi 1611? Mari kita lihat seperti apa penampakan Bible King James versi 1611. Ini dia Bible King James versi 1611. Kali ini saya akan mengambil sebagian kecil data di dalamnya. Dalam Bible King James versi 1611 terdapat 80 kitab, yaitu 39 Bible Perjanjian Lama, 14 apokripa atau apokrit, dan 27 Bible Perjanjian Baru. Sementara Bible versi baru tidak lagi terdapat apokripa atau apokrit di dalamnya. Dari sini saya berpikir, mandat dari siapa apokripa atau apokrit bisa masuk dan keluar di dalam Bible King James? Siapa yang memiliki otoritas merubah-rubah Bible? Saya juga belum tahu jawabannya, jadi mari kita lanjut ke penjelasan Profesor Robert Plumer. Profesor tersebut menyatakan dirinya sebagai seorang Protestan evangelis yang mana menurut dia apokripa atau apokrit itu adalah kitab-kitab tambahan yang tidak dia percayai bahwa kitab tersebut merupakan bagian dari kanon, dan menurut dia bahkan Yesus dan para rasul pun tidak percaya bahwa kitab-kitab itu masuk dalam kanon Perjanjian Lama. Juga menurut dia orang-orang Yahudi pun tidak menuliskan kitab-kitab ini di antara Perjanjian Lama dan Baru dalam kanonisasi kitab mereka. Bagaimana menurut kalian sebagai jemaat? Apokripa atau apokrit ikut yang mana? Lantas bagaimana apokripa atau apokrit ini bisa masuk di dalam Bible King James versi 1611? Dari artikel Wikipedia terdapat cerita bahwa Bible King James 1611 ini diterbitkan dikarenakan Bible terjemahan yang baru pada masa pemerintahan Raja Henry VIII dan Edward VI tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap keasliannya, yaitu pada tahun 1500-an. Setelah membaca artikel bacaan Wikipedia ini, saya sedikit shock bagaimana mungkin Bible di zaman Raja Henry VIII dan Edward VI keasliannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang akhirnya diterbitkanlah Bible King James versi 1611 yang mana juga terdapat apokripa atau apokrit di dalamnya. Padahal profesor penafsir Perjanjian Baru seperti Robert Plumer pun tidak mengakuinya masuk dalam kanonisasi dan bukan merupakan suatu kitab suci. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bisa kalian pelajari sendiri lebih lanjut supaya wawasan kalian bertambah. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih telah menyaksikan Dunia Kepo-Kepo. Next kita mau kepoin apa lagi ya?